Nah, dari situ saya berpikir ya tentunya kita mengantisipasi masa depan anak-anak supaya tidak terlalu terpengaruh jauh terhadap lingkungan teknologi yang terus berkembang gitu ya. Yang nggak bisa kita batasin. Betul. Justru kita yang harus membuat batasan itu untuk anak kita sendiri gitu ya. Ya, supaya anak-anak jadi memiliki filternya sendiri di hatinya mereka masing-masing. Mereka kan tidak tahu kode etik yang mana yang harus disampaikan, yang sifatnya kekerasan, yang sifatnya hal-hal yang buruk, yang jadi malah fitnah atau jadi sumber-sumber yang jadi malah tambah memperkeruh suasana gitu ya. Ya tentu ilmu itu mudah dipelajari ya, ilmu Allah itu banyak dan semuanya bisa dipelajari, yang penting kita mau belajar. Nah, ketika kita tekun belajar, mempelajari, fokus apa yang kita inginkan, insya Allah akan berhasil. Dan saya membuktikan bahwa saya sarjana jurnalistik. Saya juga bisa berusaha bikin sabun yang sebenarnya itu sarjana teknik kimia. Saya bisa bangun perumahan yang sebenarnya itu sarjana teknik sipil. Dan saya buat perkebunan yang sebenarnya itu sarjana pertanian. Tapi semuanya kita bisa pelajari asalkan kita mau sungguh-sungguh untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang PK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada ayahanda dari Aiman. Betul ya? Betul. Tepuk tangan dong teman-teman. Masya Allah. Jadi dengan ayah siapa tadi? Ayah Arofa. Ayah Arofa. Ya, jadi ayah dari mana ya? Dari Selipi. Selipi itu Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Sini memang sekarang syutingnya masih di momen yang sama ya, lagi momen 17-an ya. Iya betul. Dan penjengukan juga. Pas sebelum kemerdekaan. Iya, jadi memang kita tuh kalau ngundang orang tua itu ya, biasanya yang kita bahas adalah tentang karir gitu kan, tentang profesi. Ya sebagai inilah ya, refleksi untuk anak-anak gitu kan. Kalau ada profesi seperti ini, ada pekerjaan seperti ini, gambarannya seperti ini gitu kan. Niat kita tuh ngobrol sama orang tua adalah untuk ngasih gambaran ke anak-anak terkait profesi-profesi yang mungkin bisa jadi cita-cita mereka atau yang sudah mereka cita-citakan kayak gitu. Salah satunya Ayah Aiman ini wartawan gitu. Tapi sebelum bener ya? Betul. Wartawan kan ya? Aku saya salah nih. Wartawan. Tapi sebelum kita ke sana saya mau nanya-nanya dulu nih soal Aiman. Gitu. Iya. Aiman gimana ya? Setelah udah berapa tahun berarti sekarang? Setahun ya? Masuk tahun kedua sekarang. Ya? Gimana ya? Aiman perkembangannya di rumah? Alhamdulillah, Aiman sejauh ini kelihatan lebih terbuka lah ya. Lebih terbuka. Dari cara dia bergaul, dari cara dia belajar, dari cara dia berinteraksi dengan teman-temannya. Alhamdulillah saat ini sudah ada kemajuan ya. Saya kira itu. Emang kalau sebelumnya boleh ceritakan nggak, mungkin di rumah tuh dulu sebelum masuk ke CMS tuh seperti apa, terus sekarang perubahan yang paling terasa itu di rumah tuh kayak gimana? Ya pertama ibadahnya. Nah, kalau dulu kan ibadahnya masih suka disuruh. Iya. Sekarang begitu azan dia sudah siap-siap ke masjid, bahkan sebelum azan sudah berada di masjid. Gitu. Kalau dari segi tadi komunikasi, berarti mungkin sebelumnya tertutupkah kalau pergaulan di rumah, atau pilih-pilih, atau sebelum suka di rumah dulu sebelumnya? Ya, nggak terlalu ini juga sih. Artinya dia lebih, ya karena ini kan waktu masuk ke sini ketemu teman-teman yang baru, sebelumnya teman-teman yang lama, belum move on nih. Nah, tapi ketika sudah mulai beradaptasi dengan teman-teman baru, dengan suasana baru, lingkungan asrama, proses itu berjalan, dan alhamdulillah sekarang interaksinya sudah cukup lebih baik dengan teman-temannya. Kalau dulu kan pertama kali masuk masih malu-malu, masih menyendiri. Sekarang sudah lebih terbuka dengan proses adaptasi itu. Dia jadi memang agak lama dia melakukan proses adaptasi, tapi sekarang sih kelihatannya udah happy banget gitu. Alasan awalnya apa sih ya
mau nyekolahkan di CMS kan banyak nih boarding school. Pertama memang lingkungannya ya, karena memang dulu ayahnya sendiri di asrama. Jadi apa namanya, lingkungan hari-hari selain asrama dengan asrama tentu kan berbeda. Apalagi dengan sekarang budaya lingkungan yang sudah berbeda dengan zaman saya dulu. Sekarang mengakses teknologi itu sangat mudah. Semua serba terbuka gitu ya. Semua orang, satu orang paling tidak minimal punya satu HP. Anak-anak juga punya satu HP. Nah, dari situ saya harus mencarikan tempat yang mungkin bisa mengurangi pengaruh-pengaruh yang negatif gitu. Tentu sisi positifnya ada, tapi tentu sisi negatifnya juga ada. Nah, dari situ saya berpikir ya tentunya kita mengantisipasi masa depan anak-anak supaya tidak terlalu terpengaruh jauh terhadap lingkungan teknologi yang terus berkembang gitu. Yang nggak bisa kita batasin. Betul. Justru kita yang harus membuat batasan itu untuk anak kita sendiri gitu ya. Ya, supaya anak-anak jadi memiliki filternya sendiri di hatinya mereka masing-masing. Gitu. Nah, itu sih yang paling penting ya, punya filter itu. Dan ya alhamdulillah insya Allah kalau di sini sih kan memang penggunaan gadget itu bukan nggak dibolehin ya. Tapi dibatasi gitu. Betul, kan. Pakai laptop gitu kan mereka boleh cuma pas KBM doang. Dan dalam pemantauan ya. Insyaallah lah semoga insan Cendekia Magnet School bisa tetap istiqomah dalam menjaga itu gitu ya komitmennya. Nah ya kalau dari segi tanggung jawab nih ya gitu kan bagaimana cara ayah menekankan itu ke anak di rumah atau memang udah sejak dini sejak lahir sudah ditekankan? Iya. Ananda Aiman ini anak paling bungsu. Oh, apalagi anak paling bungsu tuh ya. Biasanya kan dari 3 bersaudara. Iya. Kakaknya udah kuliah, kakaknya yang kedua SMA, dan Aiman paling bungsu. Tapi justru di antara 2 kakak beradik ini, Aiman yang paling mandiri. Gitu. Karena memang apa namanya sejak dini Aiman saya langsung yang mendidik dia, terutama dari sisi kemandirian, dari sisi tanggung jawab, dari sisi pendidikan juga. Dia sudah terbiasa sejak kecil itu menyelesaikan tugasnya hari-hari itu sendiri. Merapikan tempat tidur, habis makan dia cuci piring sendiri. Terus bahkan dia menyediakan hidangan makanan buat kakak-kakaknya, buat ayahnya, buat bundanya juga gitu. Jadi semandiri itu ya? Iya, dia juga bisa nyuci baju, ngepel, nyapu, dia juga bisa. Wow. Kakak-kakaknya laki-laki semua? Laki-laki. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Kalau ya memang setiap anak punya karakteristik sendiri ya. Kalau kakaknya yang nomor 2 ini rajin baca buku tiap hari tanpa buku, baca buku aja tuh. Nah, kakak yang pertama ini aktif, dia melakukan riset, melakukan apa namanya eksperimen, terutama pada ini kuliner. Pada kuliner ya. Jadi masing-masing punya karakter sendiri, masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Yes, ya. Nah, kalau Aiman lebih banyak dia senang membantu orang tua. Itu juga sesuatu yang sangat mulia, teman-teman. Luar biasa tuh. Enggak semua anak laki-laki di rumah tuh biasanya gengsi buat nyapu, ngepel gitu kan. Biasanya kan buat bersih-bersih bantu orang tua biasanya gengsi gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah gitu kan kalau ada sisi itu. Nah ya, kalau Aiman tuh sebenarnya udah punya ini belum sih ya? Kayak arah dan cita-cita itu mau kemana sih? Ada, dia memang saya suka ajak kalau saya ada kunjungan kerja kemana-kemana, bukan Aiman aja, kakak-kakaknya juga saya ajak. Kadang ke pabrik ini, pabrik itu, ke proyek ini, proyek itu. Dia ada kecenderungan ingin jadi tukang insinyur katanya. Tukang insinyur. Tukang insinyur, jadi pengen apa namanya? Pengen bangun perumahan, desain gedung, karena dia kan sering kalau di rumah itu dia aktif bikin dari mini craft, bikin bangunan, tiba-tiba wah jadi
istana, jadi gedung, jadi segala macam. Nah, setiap hasilnya itu tunjukin ke saya, oh bagus. Nah, sejak itu saya selalu ajak dia ke tempat proyek-proyek perumahan, proyek-proyek pembangunan apa aja gitu. Iya. Untuk jadi arsitek tadi ya. Jadi arsitek ya. Jadi arsitek. Kalau mimpi mau masuk universitas mana gitu mungkin ada udah belum ya? Belum saya kira karena kan dia masih SMP ya. Iya. Nah, mungkin nanti kalau udah SMA bisa jadi arahnya ke arsitek atau mungkin arahnya ke tempat lain. Nah, kita nggak tahu ya. Gitu. Iya gitu. Tapi apakah ada biasanya orang tua tuh gini, kalau saya nih orang tua saya tuh di rumah dulu tuh berharapnya anaknya juga jadi TNI. Iya. Nah, ya gitu. Kalau ayah juga ada harapan gitu nggak sih buat ngikutin jejak ayahnya gitu? Enggak sih, kayaknya semua tiga-tiganya cita-citanya beda. Beda ya? Berbeda juga dari ayahnya, berbeda juga dari ibunya. Beragam ya di rumah. Iya, jadi saya juga tidak terlalu mengarahkan ke sesuai keinginan saya, tapi mereka punya apa namanya keinginan apa, ya justru saya mengarahkan ke keinginan itu supaya mereka jadi lebih happy untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Jadi ngerasa nggak punya beban sih sebenarnya gitu kan, karena kalau sesuatu kalau anak tuh kalau kata teman saya yang punya anak, dia bilang kalau anak terlalu diarahin itu takutnya takutnya nggak ikhlas ngejalaninnya gitu, terlalu terpaksa katanya gitu-gitu ya. Itu balik lagi ke anaknya sih sebenarnya kan ya gitu. Profesi ayah itu kan sebagai ini kan ya, wartawan. Iya, jurnalis. Jurnalis. Ini profesi yang jujur saya itu tadinya mau ambil jurnalis waktu kuliah. Cuman saya nggak dapet restu dari ibu. Iya. Nah, ya nggak tahu lah alasannya apa, cuman jangan jurnalis dah kata orang tua. Cuman saya tuh pengen banget jurnalis karena saya cukup kepoan orangnya sebenarnya. Cukup mempertanyakan. Kita mau ngobrol soal jurnalistik nih ya. Iya. Ya kan. Ayah tuh sebelumnya jurnalis di stasiun TV mana ya? Di Antv. Jurnalis Antv guys. Waktu yang udah di ini belum ya? Epicentrum ya? Sebelumnya di Sentra Mulia. Di Sentra Rasuna Mulia. Said. Rasuna Said. Setelah itu pindah ke Epicentrum. Epicentrum. Nah, iya kita jadi Ayah Iman tuh dulu kita sempat ngobrol sama teman-teman, ya kan, di sebuah kegiatan ya waktu itu ya. Sebuah kegiatan sharing session sama anak-anak gitu kan terkait profesi karir dia ya waktu itu ya. Soal pengkameramenan gitu. Jadi saya tak banyak ngobrol, ternyata ya ini orang TV gitu. Di Antv berapa tahun ya? Di Antv 9 tahun. Itu sebagai kamerawan. Tapi sebelumnya jadi editor di production house, Yanu Communication, editor video ya. Tapi sebelum jadi editor video, sebelumnya lagi itu jadi reporter di majalah Penda Republika. Dompet Duafa Republika. Setelah dari Antv, sekarang apa nih kegiatannya? Setelah dari Antv, alhamdulillah sudah lulus. Sudah lulus. Jadi jurnalis. Jadi sekarang lebih ke wirausaha. Wah. Ya, ini saya penasaran dari sisi ini sih. Selama jadi jurnalis ya. Ya di dunia pertelevisian lah ya gitu kan. Kan kalau kita lihat mah jurnalis mah kerjanya nggak tahu waktu ya biasanya ya. Ada liputan lebaran tetap liputan gitu kan, misalnya gitu. Tantangan apa sih kalau yang paling berat deh selama 9 tahun? Jadi wartawan sih sebenarnya menyenangkan ya. Walaupun kita kerja itu kontraknya seperti sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Karena kan peristiwa tidak bisa diukur. Betul. Tiba-tiba kita lagi nyantai, ada peristiwa, mau tidak mau harus bergerak gitu ya, harus bergerak. Nah, paling menyenangkan ya kita bisa masuk ke akses-akses yang sebetulnya orang umum tidak bisa masuk. Contoh, kita bisa masuk ke Istana Negara, ketemu presiden, gitu kan. Masuk ke Istana Wakil Presiden, terus ketemu pemimpin-pemimpin dunia, bahkan kita bisa wawancara langsung, bisa komunikasi langsung. Nah, akses-akses seperti itulah yang menyenangkan karena tidak semua masyarakat bisa
punya privilege itu ya? Berkunjung ke lokasi tersebut dan menemui pejabat-pejabat tinggi negara. Iya. Cuman ada momen capek nggak sih, maksudnya yang selama 9 tahun ada nggak satu momen yang paling, ini berat banget, ini pekerjaan ini berat banget, ada nggak ya? Atau satu peristiwa apa mungkin yang ayah harus datang ke sana jauh atau apapun? Iya. Ya intinya bekerja itu kan harus enjoy. Nah ini yang penting. Itu. Beberapa kali saya ditugaskan juga di tempat-tempat yang sulit, seperti di konflik, bencana alam, kadang lokasi-lokasi yang dilarang orang masuk, seperti kita masuk gitu. Iya, kita masuk, kayak umpamanya konflik di Aceh atau di Poso atau di Ambon, di Sampit, di Papua, Timor Leste. Nah, semua kalau kita nikmati dengan menjiwai dan penuh dengan enjoy atas profesi yang kita jalani, ya tentu aman-aman aja, artinya happy aja gitu. Happy aja. Karena memang jurnalistik ini memang cita-cita saya sejak kecil. Masih SD pun saya sudah punya cita-cita jadi jurnalis. Melihat siapa ya waktu SD? Waktu itu RCTI masih pakai decoder berbayar ya. Iya. Di situ ada presenter Adenovit sama Desi Anwar. Nah, saya punya cita-cita pengen seperti dia. Legend banget itu dua-duanya itu. Akhirnya saya aktif menulis di majalah dinding SMP, SMA, sampai akhirnya kuliah jurnalistik juga. Dan alhamdulillah cita-cita itu berhasil. Kuliah jurnalistik di mana? Kuliah jurnalistik di Universitas Profesor Dr. Mustopo. Wow. Nah, tadi saya bilang pernah ke tempat konflik berarti ya? Pernah. Yang di Aceh? Di Aceh saya 1 bulan. Waktu sebelum penandatangan 2004 kan itu ya? Helsinki ya sebelum. Iya. Terus di Poso saya 6 bulan. Ya walaupun ke Jakarta cuma seminggu, balik lagi ke Poso. Poso itu yang di Sulawesi Tengah. Sulawesi ya? Iya. Yang di Aceh? Iya. Ayah saya juga berangkat itu ya? Oh iya. Iya, ngamanin di sana. Iya. Jadi perwakilan ininya lah, pasukannya buat sama GAM waktu itu. Iya. Ya itu 2004 kan ya, kalau nggak salah ya? Saya juga lupa tahun berapa ya. Seingat saya sih kalau nggak salah itu 2004. Ya, karena beres lebih. Dari situ kalau nggak salah Aceh ada tsunami kan? Iya 2004 ya. Sebelum perjanjian Helsinki itu setelah tsunami. Iya kan ya, setelah tsunami. Iya. Nah itu jadi, gimana ya perasaan pas di daerah konflik? Kalau di daerah konflik kan kita harus memposisikan diri kita sendiri. Tapi ada rasa, maksudnya dijamin keamanannya nggak sih ya kalau pers gitu biasanya? Ya nggak ada jaminan. Kan bukannya katanya ini ya, pers itu nggak boleh diapa-apain gitu kan ya? Ya peraturan sama praktek beda kan. Iya juga sih. Iya juga kan kita memposisikan diri, biasanya saya kalau di daerah konflik itu, tokoh-tokoh masyarakatnya itu pertama kali yang harus saya temui, sowan dulu, komunikasi dulu. Izin dulu gitu. Bukan izin sih, bukan artinya izin. Kita menunjukkan identitas kita, terus kita menjalin hubungan baik, sehingga ketika hubungan baik itu terjalin, kita jadi menjadi pelindung buat diri kita sendiri. Gitu. Itu pas itu tuh udah nikah belum sih? Waktu itu saya dikirim ke Aceh itu baru 1 bulan nikah langsung dikirim ke Aceh. Masih pengantin baru langsung dikirim ke Aceh. Dapat izin dari istri ya? Dapat ya. Tapi harap-harap cemas mah ada ya pasti ya? Ya pasti ada, tapi yang namanya tugas dan memang itu udah cita-cita saya sejak kecil, ya saya bawa nikmat aja. Bawa nikmat aja. Selama di Aceh perasaan gimana ya? Ini 1 bulan ini gimana ini? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya? Oh memang biar enjoy kita juga. Biasa aja, jadi kita dekat sama TNI juga, kita dekat dengan GAM juga, dekat masyarakat juga sekitar. Nah itulah yang sebenarnya yang menjadi pelindung buat kita sendiri ya, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka aja. Wah itu tuh, yang serunya tuh di situ tuh jadi wartawan itu tuh. Kita nggak tahu Medan sih, kantor kita adalah di lapangan di masyarakat sebenarnya kan gitu kan ya. Iya. Terus kemana lagi ya pernah ya? Ke daerah konflik pernah. Kalau yang di Poso? Yang di Poso juga sama, konflik juga. Yang di Poso juga sama kan waktu itu. Itu ketegangannya lebih ngeri di Poso dari di Poso ya? Gimana itu? Pengalaman pas di Poso ya?
Ya sama aja, kalau itu kan konfliknya konflik horizontal ya. Ya sama, kita harus memposisikan diri harus netral. Kita harus temui tokoh-tokoh masyarakat di sana, kita juga temui aparat pemerintah, penegak hukum juga sama-sama gitu. Ya intinya kita harus netral, tidak berpihak, dan mengikat kode etik jurnalistik. Gitu. Iya. Berapa lama kalau di Poso ya? Sebulan juga? Di Poso itu dalam rentang waktu 6 bulan, tapi tidak full. Kadang saya ke Jakarta cuma seminggu, paling lama seminggu lah saya balik lagi ke Poso. 3 hari ke Jakarta, balik lagi ke Poso. Oh, gitu ya. Mungkin dalam sebulan ada 2-3 kali bolak-balik mungkin gitu kali ya? Ya dalam sebulan, ada juga yang sebulan full. Oh, berarti tergantung aja ya, tergantung tugas, tergantung perintah dari kantor. Iya. Nah terus kalau bicara enaknya udah tadi ya kan, bicara resiko deh. Kalau bicara resiko pekerjaan ya tadi kan itu kan resiko pekerjaannya tadi ya, ditempatkan di tempat yang kita nggak pernah duga gitu kan. Tapi kalau kayak ke keluarga, impact-nya ada nggak ya resiko ke keluarga sebagai jurnalis? Keluarga alhamdulillah, mereka istri, anak-anak juga sudah tahu kalau memang itu. Orang tua saya juga udah tahu karena memang itu cita-cita saya sejak kecil, dan mereka juga tahu sejarahnya saya pengen seperti Ade Novit sama Desi Anwar. RCTI masih jadi, mereka juga tahu kalau saya suka nulis, buat tulisan-tulisan, buat artikel dan lain-lain. Gitu. Mereka semua alhamdulillah sangat mendukung, support gitu. Kan biasanya kan bicara soal waktu sih ya. Waktu seorang jurnalis kan biasanya kan ya untuk keluarga mah kalau kita lihat mah. Kalau saya ngeliat di TV gitu kan, dan beberapa teman-teman yang jurnalis juga jarang pulang kayaknya nih orang-orang. Bukan jarang pulang sih, jarang libur. Itu jarang libur tuh. Jadi karena yang orang libur, kita malah kerja. Nah iya, itu kan hari-hari besar misalnya kan. Hari-hari besar kan kalau perusahaan lain mah libur ya biasanya. Jurnalis mah masuk kan ya gitu kan. Itu alhamdulillah happy aja. Karena kan malah justru kita merasakan kenikmatan bekerja itu di situ. Merasakan kerja profesi kita itu di situ. Kalau contohnya kalau lagi Lebaran, Idul Fitri, kita di tengah kemacetan atau di tengah lalu lintas orang mudik, ya justru ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan, kemudian jadi kita jadi berpikir untuk mencari solusi, mencari jalan keluar gitu. Baik itu di liputan yang enak, yang maksudnya yang dengan pejabat negara, atau liputan di daerah konflik, atau di liputan di lapangan lainnya gitu. Tapi Ayah pernah ngerasa kangen gak sih, sedih gitu kalau lagi tugas, kangen sama keluarga gitu? Ya pasti rasa kangen ada, tapi kan zaman saya handphone sudah ada. Iya sih, benar. Terus komunikasi jadi lebih mudah. Dan waktu itu juga sudah ada BlackBerry, jadi bisa chat juga. Iya. Nah, Ayah tuh kan ngalamin banyak fase lah ya berarti ya. Iya. Ada dari fase cetak dulu, tulisan gitu kan. Terus sekarang fasenya digital gitu. Iya. Ayah ini nggak masih ngeliatin ini nggak? Dunia jurnalistik sekarang tuh masih memantau nggak ya? Kira-kira perkembangan dan perubahannya seperti apa sih ya yang benar-benar bisa kita rasain sekarang? Tentu sekarang terdestrupsi ya, karena kan kamera makin lama makin kecil, dan bahkan tugas jurnalis sudah bisa digantikan dengan AI. Iya benar. Bisa digantikan dengan, dulu kita mau live siaran langsung harus bawa mobil SNG. Iya. Nah sekarang live siaran langsung cukup pakai HP aja. Udah bisa. sudah bisa. Gitu. Ya tentu memang media terutama televisi jadi salah satu profesi yang terdestrupsi. Nah, beberapa kita harus tentunya beradaptasi dengan zaman. Saya terutama jadi harus lebih update terhadap teknologi. Sekarang harus belajar AI, belajar bikin video dengan AI, karena semua sudah bisa digantikan dengan aktivitas itu. Dan sekarang aktivitas jurnalistik juga sudah banyak menggunakan teknologi yang mengikuti zaman saat ini. Tapi kalau bicara soal kualitas nih ya, menurut Ayah, apakah dengan keterbatasan teknologi di zaman era cetak di zaman dahulu, di mana TV digital masih jarang banget gitu kan, itu kekuatan jurnalisnya kuat banget gitu, dibandingkan era sekarang yang ibarat kata ya bukan yang mengecilkan profesi jurnalis sekarang gitu ya, cuman maksudnya
ada AI, lebih digampangkan lah gitu kan. Iya. Apakah ada perbedaan kualitas jurnalistik mungkin ya? Mungkin dari segi tulisan atau bahasa mungkin ya? Saya kira malah lebih lebih baik ya, karena kan dulu kan kita kalau mau menyampaikan berita itu kan bertarung dengan waktu. Iya. Orang suka yang real time. Dan sekarang bisa terjawab. Sedangkan zaman dulu waktu saya itu nggak bisa real time. Jadi begitu dapat gambar, kaset harus dikirim dulu, habis dikirim diolah dulu, dicuci dulu gitu baru ya. Ditayangkan. Nah sekarang kan sudah bisa real time. Yeah. Bahkan mengedit gambar sendiri, profesi editor video terutama, itu pun sudah bisa real time. Begitu dapat gambar, kita bisa edit langsung di handphone. Yeah. Kalau kita sibuk, repot, atau multitasking bisa dikerjakan oleh AI sehingga udah teredit sendiri. Pekerjaan itu jadi lebih cepat. Cuma memang secara SDM tidak membutuhkan sumber daya yang banyak ya? Manusia yang banyak. Nah, satu orang juga udah bisa banyak pekerjaan gitu. Itu resikonya yang tidak beradaptasi dengan teknologi, mereka akan tersingkirkan. Akan tergerus sih sebenarnya gitu ya. Tapi kode etik jurnalis ini kan sesuatu yang mungkin nggak banyak orang tuh paham ya sebenarnya. Kode etik jurnalis itu sejauh mana sih gitu kan? Kalau Ayah itu pernah ngalamin ini nggak sih, dilema di lapangan gitu? Ada beberapa hal yang mungkin ini harus ditanyakan, tapi kayaknya ini melanggar kode etik deh misalnya gitu. Iya. Ya pasti ada. Di situ kembali ke pribadi masing-masing ya, yang memfilter itu diri kita sendiri masing-masing. Gitu. Itulah mengapa saya lebih suka liputan di daerah konflik, lebih suka liputan di bencana alam. Yang sebetulnya banyak yang nggak mau orang ditugaskan di situ. Iya, tapi kenapa ya? Itu resikonya besar. Kalau saya lebih milih, lebih baik saya ditugaskan di tempat yang orang nggak suka, ditempatin aja deh. Kenapa ya? Apa karena kode etiknya lebih tipis? Ya kan, iya, memang kan menurut saya agak susah ya saya kadang-kadang pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang tidak baik itu juga kita temui, bukan hanya profesi jurnalis, profesi apapun ya. Tentu ada pengaruh budaya yang tidak baik, ada pengaruh yang kecenderungan mengganggu pikiran kita, mengganggu batin kita, yang akan mengubah perasaan kita gitu. Nah, untuk menghindari itu ya tentu saya berusaha untuk minta ditugaskan di tempat yang orang lain nggak suka, orang lain nggak mau gitu. Di bencana alam gitu ya, bencana alam, konflik, ada teroris juga gitu. Pernah mewawancara teroris ya? Pernah, jadi pernah. Bahkan proses sebagian besar peristiwa penangkapan teroris seperti Nurdin Tof, Abdul Jana, Jarkasi, Imam Samudra. Saya ada di lokasi. Ikut di lokasi penangkapan. Bukan operasi penangkapannya, tapi lebih tepatnya adalah operasi polisi. Kalau saat penangkapannya kan memang semua jurnalis tidak yang boleh hadir di lokasi. Oh gitu. Tapi proses itu saya tahu semua gitu, dan mengikuti jejak polisi atau aparat keamanan lain menelusuri. Wah, itu seru sih. Itu seru sih. Maksudnya itu gimana situasinya? Itu kayaknya seru deh. Boleh cerita nggak? Boleh situasi. Kalau yang ini banyak yang off the record. Oh gitu, off the record ya. Oke, jangan. Bahaya. Oke, kita skip. Karena ya benar, itu kan gak banyak share ke publik sih sebenarnya kan kayak gitu kan. Karena itu bagian dari kode etik jurnalis juga berarti ya sebenarnya. Iya. Oke. Kalau yang menyenangkan kan kita bisa naik satu pesawat dengan presiden, naik satu pesawat dengan petinggi-petinggi negara atau pemimpin-pemimpin dunia gitu. Yang paling menyenangkan sih itu sebetulnya. Kalau keluar negeri?
Keluar negeri juga, keluar negeri gratis, kemana ke kota manapun gratis gitu. Keren. Ya enaknya itu, itu yang paling menyenangkan. Cuman kalau ngeliat tadi kan ada bilang kan profesi jurnalis itu kan terdisrupsi gitu ya. Iya, iya. Ya kan yang nggak bisa ikut perkembangan teknologi, mereka akan ke off dengan sendirinya gitu kan. Akan out dari profesi itu atau akan tergeserkan dengan mereka yang bisa pakai teknologi. Kalau kita bicara soal 5 atau 10 tahun ke depan ya, menjadi jurnalis gitu kan, dengan semua tools yang memudahkan orang-orang sekarang bisa jadi jurnalis dadakan ibarat kata ya gitu kan. Bahkan kayak saya pun tinggal bikin prompt di ChatGPT, saya bukan jurnalis, tinggal bikin tolong buatkan kalimat ala jurnalis kayak gitu-gitu kan, bisa saya jadi jurnalis kayak gitu kan. Apakah profesi jadi jurnalis ini tuh masih tetap relevan ke depannya? Masih, saya kira masih, tapi memang lebih banyak sekarang terpengaruh oleh media sosial. Cuma persoalan kan media sosial ini tidak ada filter. Itu dia. Semua orang bisa memberikan informasi. Layaknya jurnalis gitu ya. Layaknya jurnalis, tetapi filternya tidak ada. Sehingga pemirsa atau yang mendapatkan informasi tersebutlah yang harus memfilter ini benar atau salah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari itu disampaikan oleh jurnalis, tentu kan orang sudah yakin bahwa ini benar karena filternya sudah ada, mereka pegang kode etik jurnalistik gitu. Nah, tapi kan kalau sudah disebarkan oleh masyarakat umum, mereka kan tidak tahu kode etik yang mana yang harus disampaikan, yang sifatnya kekerasan, yang sifatnya hal-hal yang buruk, yang jadi malah fitnah atau jadi sumber-sumber yang jadi malah tambah memperkeruh suasana gitu ya. Gitu. Termasuk pemilihan kalimat-kalimat yang mungkin takutnya diarahkan sebagai penggiringan opini gitu-gitu ya. Ya, betul. Nah, itu khawatir kalau misalnya itu menjadi viral atau jadi bisa memecah belah bangsa dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai jurnalis yang pegang kode etik, bahkan sekarang kan jurnalis sudah tersertifikasi. Ada wartawan utama, wartawan media, satu lagi wartawan muda. Nah, itu sudah tersertifikasi, mereka sudah mendapatkan pelatihan, teknik, skill, dan kode etik lainnya untuk mereka bisa menyampaikan berita yang faktual, yang memiliki kualitas. Kalau menurut saya, mana yang lebih penting ya? Mana yang paling sulit? Memastikan kebenaran sebuah berita itu 100% gitu kan, atau menuliskan fakta secepat mungkin? Kalau gimana tadi soal pertanyaan? Jadi ada dua hal nih kan, mana yang lebih sulit ya dan mana yang lebih penting ketika jadi wartawan di lapangan, melihat faktanya, melihat dengan mata kepala seperti apa nih gitu kan. Kita melihat seperti ini terus kita laporkan gitu kan, atau kita sabar dikit gitu kan dan memastikan kebenarannya. Karena kan tadi kan bicara soal real time tadi kan, maksudnya kan butuh berita cepat gitu. Kalau media itu kan mendapatkan informasi untuk disampaikan ke masyarakat itu langsung yang mereka saksikan sendiri, artinya faktual ya, faktual gitu. Dan terkait perubahan-perubahan nanti selanjutnya tinggal dilaporin lagi mungkin gitu kali ya. Yang ngemas itu kan di redaksi, di redaktur. Jadi kita di lapangan menyampaikan informasi faktual, menyampaikan poin-poin beritanya. Kalau sanggup langsung kita buatkan cerita beritanya. Nanti difilter lagi kan di redaksi di kantor. Ada istilah jurnalis nakal tuh ya. Saya beberapa kali dengar jurnalis nakal. Ini maksudnya apa sih? Maksud jurnalis nakal ini senakal apa sih? Apakah mereka nggak ngeliput, nggak ngerekam, atau nggak nanya-nanya? Apa gimana sih? Kalau yang ini jangan disinggung. Oh gitu. Di belakang layar aja. Kedua kali nih kenanya. Penasaran aja sih. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Oke, kita. Boleh jadi itulah yang membuat saya berhenti bekerja. Salah satu faktor yang membuat saya berhenti bekerja menjadi jurnalis. Kalau mau menjadi idealis, tidak ada tempat untuk menjadi idealis harus. Tapi ini off the record ya. Iya. Tidak ada tempat untuk jurnalis untuk menjadi idealis karena tadi pengaruh
budaya, keinginan gitu. Oh, saya paham sih arahnya kemana. Kalau itu, iya. Setelah itu saya beralih profesi. Berhenti dan langsung beralih profesi. Oh, wah, berarti bener berarti ya Pak. Saya berapa, ini masih off the record ya. Ntar tolong tadi dikat bagian ini ya. Ya oke, kita lanjut kali ya. Kita lanjut obrolin ke pertanyaan yang lain kali ya. Lanjut Tik, pertanyaan apa Tik? Dari situ. Hah? Oh ya, oke. Tadi kan Ayah 9 tahun jadi jurnalis gitu kan, dengan banyak latar belakang cerita dan lain sebagainya gitu kan. Pengalaman yang seru-seru gitu kan. Ya mungkin kita bakal ngobrolin banyak hal di luar podcast ini kali nanti ya gitu ya. Nah, sekarang fokus tadi di awal jadi kewirausahaan aja sekarang. Wirausaha di bidang apa ya? Wirausaha kami buat industri perbekalan kesehatan rumah tangga. Itu memproduksi sabun-sabun pembersih kayak cuci tangan, cuci piring, deterjen, pembersih lantai, karbol gitu. Produksi. Bentar. Kan ada pabrik yang menyediakan itu ya? Maksudnya yang memproduksi itu juga yang ada di pabrik? Ada. Nah, ini apa sih? PK apa sih? PKRT. Ini apa nih? PKRT itu industri PKRT yang artinya perbekalan kesehatan rumah tangga. Iya. Nah, itu memproduksi sabun pembersih. Sabun pembersih. Iya, seperti cuci piring, deterjen, cuci tangan. Tapi hasil produksi sendiri gitu dengan nama sendiri gitu. Betul. Dengan brand sendiri, dengan izinnya sendiri, semua lengkap, clear. Didistribusikannya ke? Distribusikannya seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sudah diekspor juga. Gitu. Nama brandnya boleh disebut nggak sih? Boleh, Lavera. Ya, Lavera. Oh. Lavera sabun pembersih rumah tangga. Sabun pembersih rumah tangga. Iya. Jadi itu sabun bisa buat apa aja? Bisa mandi ada. Oh, nama brandnya Lavera tapi ada yang buat mandi, ada yang buat. Kalau mandi masuk golongannya kosmetik. Kalau mandi golongannya kosmetik, izinnya BPOM. Kalau sabun pembersih rumah tangga masuknya golongan PKRT, izinnya Kemenkes. Gitu. Berarti perusahaannya itu apa? CV, PT atau? Bisa CV, bisa PT. Yang penting kan berbadan hukum. Yang diakui oleh negara gitu. Iya. Udah berapa lama ya itu? Saya jualan sabun sih udah lama ya. Sejak tahun 2006 masih kerja amfibi lah. Sambil kerja juga sambil jualan sabun. Dari 2006? Tapi memproduksi sendiri dengan brand sendiri dan punya pabrik sendiri itu dari tahun 2017. Pabriknya di rumah juga kah atau udah pisah dari rumah? Pabriknya di kawasan industri, Gunung Putri Bogor. Kalau buat industri kan harus di kawasan industri, nggak boleh di rumah. Di daerah Jonggol ya? Bukan, Gunung Putri, Wana Herang. Oh, kawasan pabrik sih memang sih. Iya, di situ. Iya. Udah berapa tahun tuh berjalan? Sekitar 11 tahunan berarti ya, 2006? Iya, kalau dulu 2006 itu jual sabun merek orang lain. Merek orang lain cuma jadi agen aja, tapi alhamdulillah lama-lama setelah jadi agen naik jadi stokis, naik jadi distributor, kemudian naik lagi jadi distributor terbesar yang menjajakan produk tersebut. Terus akhirnya saya bikin pabrik sendiri yang jual barang sendiri, jual merek sendiri. Udah lagi nggak jadi distributor atau jadi. Awalnya memilih jadi distributor itu kenapa ya? Maksudnya kan dari sekian banyak model usaha dan jenis usaha gitu ya, memilih PKRT lah gitu. Iya. Itu awalnya apa ya? Awalnya kan waktu saya liputan di Jogja. Waktu lagi liputan di Jogja itu lagi liputan menelusuri jejak-jejak teroris ya. Dari ulang ya. Iya, boleh. Minta tisu boleh nggak? Ada tisu nggak, Tik? Iya, makasih. Untung ada tisu. Dari kemarin minta nggak pernah ada. Oke. Boleh? Ya, boleh. Ya, 2, 1, action. Ya, baik. Awal mulanya itu kan waktu saya liputan di Jogja itu tahun 2006. Dan kebetulan memang lagi liputan terorisme. Terus
saya lihat di Jogja itu banyak sekali laundry kiloan. Jadi kan laundry kiloan itu kan pertama kali adanya di Jogja. Yang mencetuskan itu sebetulnya seorang pramugara Garuda yang dia mimpin mendirikan Alkijo. Nah waktu itu di Jakarta belum ada sama sekali laundry kiloan. Jadi saya pikir ini kalau saya bawa ke Jakarta laundry kiloan oke juga nih, karena nyari pembantu kan susah. Terus kalau sekalinya dapat belum tentu betah atau belum tentu cocok. Jadi di Jakarta waktu itu mungkin hampir tidak ada. Atau mungkin juga malah saya satu-satunya orang yang membawa laundry kiloan ke Jakarta. Jadi saya buka dari Jakarta, ternyata laundry kiloan ini sangat dapat respon yang positif ya? Respon yang baik. Terus saya pikir laundry ini kan butuh sabun. Nah, supaya dapat harga sabun murah, saya jadi agen sabun. Nah, setelah itu karena saya tipenya orang yang senang belajar, saya belajar digital marketing. Nah, saat itu belum banyak orang belajar digital marketing juga sampai sekarang, dibanding sekarang gitu. Nah, ternyata jualan sabunnya malah yang lebih melompat penjualannya dibanding laundry kiloan. Kalau laundry kiloan kan gampang jenuh karena mudah ditiru. Dan setiap gang sekarang sudah banyak laundry kiloan. Sekarang laundry kiloan saya tutup, malah sabunnya yang melejit naik. Nah itulah itu awal mula saya jadi jualan sabun. Kalau di minimarket ada nggak sih produknya? Minimarket belum ada. Tapi memang kita fokusnya jualan sabun itu ke B2B, bukan B2C. Karena kalau B2C itu kan kita harus branding, butuh modal besar, terus bertarungnya dengan kompetitor perusahaan-perusahaan besar juga. Nah, sementara untuk menjangkau itu butuh biaya yang besar, butuh effort yang besar juga. Nah, sedari itu kayaknya lebih bagus kita fokus ke B2B lah ya, yang mungkin merek nggak mereka pentingkan. Yang penting harga, kualitas gitu. Kualitas bagus, harganya cocok gitu aja. Jadi masuknya kayak ke hotel mungkin ya gitu. Ke hotel, ke restoran, ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan gitu. Brandnya ada di Google ya? Brandnya gampang cari di Google, justru. Apa namanya? Lavera. Lavera. Yang ini. Gitu. Citrasnya biar yang pusing. Lavera. Ada apa aja tadi? Ada sabun. Ada sabun cuci piring, ada deterjen, ada pembersih lantai, cuci tangan, karbo, parfum laundry, hand sanitizer, sabun mandi juga ada. Lengkap ya, semua ada. Semirban, sampai sampo mobil juga ada. Semirban? Iya. Ayo mau buka ini apa? Lavera otomotif. Tapi ada rencana ini nggak ya? Ekspansi bisnis ke yang lain mungkin gitu, atau mau fokus PKRT aja gitu? Iya tentu ada, karena memang saya orangnya senang belajar ya, jadi tidak fokus ke satu profesi aja, tapi profesi-profesi yang lain juga saya belajar. Saya juga belajar arsitektur, belajar teknik sipil juga, belajar perkebunan juga, belajar peternakan juga, belajar kuliner juga. Semua itu ya saya betul-betul pelajari dan betul-betul saya praktekkan menjadi sebuah unit usaha baru. Oh, Masya Allah. Ada yang udah berjalan mungkin? Ada. Apa? Perumahan ada, terus restoran juga ada, perkebunan juga ada gitu. Iya. Kalau tadi kan berarti kan offline mainannya. Online-nya main juga ya yang PKRT ini, yang Lavera ini? Semuanya 100% online. Semua 100% online. Sosmed kah atau iklan aja, pure iklan gitu? Nggak ada, semuanya organik. Jadi semuanya organik. Jadi kalau digital marketing ini kan saya bagi menjadi 3 golongan. Pertama ada media sosial, kedua marketplace, dan yang ketiga adalah search engine. Nah, kalau media masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau media sosial ini sifat karakteristiknya adalah minat. Minat itu artinya kalau di offline kita suka nyebarin brosur di mall-mall atau di tempat-tempat keramaian. Ketika dia tertarik, ya tentu di-approve. Tapi kalau misalnya nggak tertarik, ya mungkin diabaikan aja. Nah, sifatnya kan media sosial begitu. Tiba-tiba kita lagi buka-buka timeline media sosial kita, tiba-tiba ada iklan muncul yang sebetulnya kita belum tentu tertarik. Gitu. Tapi kalau kita tertarik, langsung kita approve. Iya.
Cut dulu ya. Ya. Oke. Nah, siap. Ya, baik. Yang kedua adalah apa tadi? Marketplace. Marketplace ini kan karakteristiknya adalah pilihan. Karena kalau kita masuk marketplace nyari produk, umpamanya nyari produk kamera gitu ya, kamera SLR. Nah, tentu ada banyak toko yang jualan di situ. Yeah, kita tinggal produknya. Memilih, membanding-bandingkan mana yang terbaik, mana yang termurah, mana yang paling bagus gitu. Sama kalau misalnya di offline itu kita mau cari handphone, datang ke Roxy, ya satu mall itu kan setiap lantai, setiap gang semuanya jualan handphone. Yeah. Nah, itulah karakteristik marketplace di offline. Yeah. Gitu. Nah, beda sama search engine. Search engine itu karakteristiknya adalah butuh. Orang lagi butuh sesuatu, dia tanya ke mesin pencari, sebut aja Google atau Yahoo atau Bing. Kemudian Google menampilkan apa yang kita butuhkan. Ada pilihan, biasanya ada 10 baris. Gitu. Nah, itu karakteristik. Kita mengklik salah satunya yang mencari produk yang kita butuhkan. Nah, Google menginformasikan. Nah, biasanya kalau orang lagi butuh begitu, 99% closing tuh. Namanya orang butuh kan. Karena mereka udah nyari, ketemu, dah beli deh. Gitu. Artinya kan kalau butuh itu kita yang nyari. Iya. Customer yang nyari. Gitu. Customer yang nyari penjualnya gitu. Customer nyari penjualnya gitu. Itulah karakteristik tadi digital marketing yang saya golongkan 3 itu: marketplace, search engine, sama media sosial. Nah, 3-tiganya ini ada yang berbayar dan ada yang organik. Yang berbayar ini pasang iklan. Yang organik itu ya kita posting gitu. Nah, saya mempelajari teknik yang organik. Yang organik, jadi konten aja gitu. Yang organik, karena kan algoritmanya itu saya pelajari. Kalau mesin pencari Google itu ada 200 syarat yang diinginkan Google supaya kita bisa naik ke halaman 1 Google. Nah, saya mempelajari 200 syaratnya itu. Sehingga saya jualan apapun, termasuk sabun tadi, semuanya masuk SEO-nya Google ya? SEO-nya Google yang organik. Yang organik. Itu kan susah loh ya, maksudnya belajar SEO. Saya pun sampai sekarang masih belajar itu SEO. Gampang. Wah. Mungkin karena memang kurang fokus aja kali saya belajarnya. Ya, PKRT, bisnis PKRT. Menurut saya apakah bisnis ini, kalau kan bisnis itu kan dia ada dua oceans ya, ada blue oceans dan red oceans gitu kan ya. Menurut saya bisnis PKRT ini ada di mana ya? Di red ocean. Red ocean sih justru. Nah, untuk bertarung di red ocean itu kita harus punya value, punya nilai. Dan kita harus punya diferensiasi. Apa yang membedakan produk kompetitor dan produk kita supaya kita unggul. Namanya sabun kan semua sama, sabun cuci piring semua sama, sabun cuci piring. Iya. Tapi apa yang membuat produk kita jadi unggul? Nah, kita buat sebuah keunggulan. Sabun Lavera itu satu-satunya sabun isi ulang yang jerigennya pakai keran. Kalau ditunggingin itu bukan jerigen isi ulang tapi dituang. Nah, kalau kita memang dicurah pakai keran itu. Jadi itu yang membuat value yang unik yang tidak dimiliki oleh produk-produk sabun yang lain. Oh, menarik sih. Nah, oke, terakhir ya mungkin ada pesankah mungkin untuk, ini kan podcast ini kan untuk siswa sebenarnya ya, buat jadi refleksi mereka juga, melihat orang tua murid ada yang punya pekerjaan ini, profesi ini, begitu dan sebagainya macamnya kan. Adakah pesan untuk teman-teman siswa di rumah yang mau nonton, yang mungkin pengen jadi wartawan kah, atau pengen jadi wirausaha juga kah, pengen punya bisnis juga mungkin, untuk Aiman, dan untuk anak-anak lain yang ada di sini deh. Ya, tentu ilmu itu mudah dipelajari ya, ilmu Allah itu banyak. Dan semuanya bisa dipelajari, yang penting kita mau belajar. Nah, ketika kita tekun belajar, mempelajari, fokus apa yang kita inginkan, insya Allah akan berhasil. Dan saya membuktikan bahwa saya sarjana jurnalistik, saya juga bisa berusaha bikin sabun yang sebenarnya itu sarjana teknik kimia. Saya bisa bangun perumahan yang sebenarnya itu sarjana teknik sipil. Dan saya buat perkebunan yang sebenarnya itu sarjana pertanian. Tapi semuanya kita bisa pelajari asalkan kita mau sungguh-sungguh untuk belajar.
Intinya mau belajar. Apapun yang mau kalian cita-citakan, belajar dengan sungguh-sungguh. Udah gitu aja sebenarnya ya. Oke, sip. Terima kasih banyak ya udah ngobrol sama kita. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman yang nonton juga di rumah dan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di komen, subscribe. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Bye-bye.